Iya, kita buka tanya jawab. Iya. Bentar, meninggalkan suami. Oke. Ditinggal mati suami. Iya. Jawab dulu apa? Saya jawab dulu ya, nanti gampang nanya lagi. Iya. Kewajiban atau mungkin hal-hal yang patut diperhatikan bagi istri-istri yang meninggal suaminya. Sebenarnya dia boleh tinggal di rumah suami selama 1 tahun kalau mau, ya. Kalau mau boleh. Tapi kalau tidak mau, dia ingin pulang ke rumahnya, tidak ada masalah. Kemudian kalau seandainya ingin melakukan pepergian selama bukan jarak safar, ya tidak ada masalah keluar dari rumah. Umpamanya ibu ke pasar ngantar anak, atau masih ibu tinggal di Batam, masih wilayah Batam lah, Batu Haji, Bengkong, Batu Besar, itu kan belum wilayah safar, Bu. Maka boleh kita antar-antar, kecuali kalau ibu sudah ke Tanjung Pinang, ya kan? Kalau sudah ke Tanjung Uban, ke Balai Karimun, ke Anambas, ke Natuna, yang jauh-jauh, yang memang sudah jaraknya jarak safar, maka tidak boleh kecuali pakai mahram, ya Bu ya. Jadi ibu masih boleh tinggal di rumah suami, kalau mau ya pulang ke rumah sendiri, ke rumah orang tua. Kemudian lalui masa idahnya, ya. Habis masa idahnya selesai, ya cepat kawin lagi lah, biar aman kemana-mana, ya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, yang kedua. Iya. Ya, kalau seandainya ada mahram yang syar'i, maksudnya kan ya sebaiknya pakai mahram. Tapi dia ada anak laki-laki. Oh gitu. Ya sudah, alhamdulillah, wallahu alam. Kalau memang sama sekali darurat, tidak ada mahram, memang kan kita cerita darurat kan, dan pengen safar, maka masuk pada kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh dalam posisi darurat, kalau memang sama sekali nggak ada mahram, ya. Ya, tapi kalau bisa cari teman yang bisa mengantarkan, dan bisa teman ini memberikan keamanan kepada dia. Jadi jangan safar sendiri, anggaplah nggak ada mahram gitu. Ya cari teman yang punya mahram, ya kan. Umpamanya ada kawan ibu yang sama-sama ke Pinang, dia sama suaminya, ikutlah. Berarti kan ibu ada keamanan di situ. Itu maksudnya. Kalau memang sama sekali tidak ada mahram kan, sementara ibu harus ke Tanjung Pinang dan mendesak sekali, tidak mau tidak kan. Nah itu ya seperti itu caranya. Sama dengan ketika bicara soal haji dan umroh, itu kan menjadi silang pendapat. Apakah orang haji dan umroh itu boleh tanpa mahram bagi yang pertama, ya, bukan yang kedua atau ketiga, ya. Kalau kedua, ketiga, umrohnya sudah 2 kali, itu ya pakai mahram. Maksudnya yang pertama kali umroh. Itu kan menjadi polemik para ulama, ya kan. Ada yang mengatakan tetap pakai mahram karena itu syarat pergi umroh. Ada yang mengatakan tidak masalah, tidak ada pakai mahram karena kalau tidak ada biaya. Yang jelas ada teman yang bisa mengamankan dia, memberikan keamanan sepanjang jalan dia pergi ke sana untuk umroh, kemudian pulang juga merasa aman dan
tidak akan terjadi apa-apa. Itu menjadi polemik para ulama di situ. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih ini apa artinya? Terima kasih, nanti dibilang kasih, nggak ada doanya bu terima kasih itu, nggak boleh. Ya tetap harus mendoakan jazakillah khairan lah. Terima kasih apa terima? Saya terima terus kasih, apa gimana tuh? Jadi nggak bisa, itu bukan doa. Yang diajarkan Nabi SAW itu ucapan jazakumullah khairan. Kalau perempuan ya jazakillah khairan, karena itu ada hadisnya. Masalah ini kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, gimana hadisnya itu? Man sunia ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad balagha fi tsana. Hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, barang siapa yang dibuatkan padanya sebuah kebaikan, maka dia pun mengucapkan kepada pelakunya jazakallahu khairan, semoga Allah membalas untukmu kebaikan, faqad balagha fi tsana, maka dia telah melakukan hal yang terpuji, ya, yang luar biasa. Artinya itu bentuk syukur. Kita tidak boleh hanya mengucapkan terima kasih, tetapi ucapkan juga jazakallah khairan atau jazakillah khairan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian itu tahu tentang isi daripada jazakallah khairan, tentu sebagian kalian akan lebih banyak mengucapkan kalimat itu dengan sebagian yang lainnya. Lihat kata Umar, lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi jazakallah khairan, kalau seandainya orang itu tahu kandungan besar, pahala besar dalam ucapan kepada saudaranya jazakallah khairan itu, apa kata Umar? La aktsara minha ba'dukum li ba'din, tentu sebagian kalian akan banyak mengucapkan kalimat itu kepada sebagian yang lainnya. Tuh, sampai seperti itu, Bu. Jadi jangan sampai lepas kalimat jazakillah khairan itu kepada saudara kita yang berbuat baik kepada kita, walaupun kebaikan itu tidak banyak. Ya, mungkin orang itu datang hanya senyum ataupun memberi nasihat sedikit kepada kita atau ngingetin. Pamannya ibu lagi naik motor, lupa setangnya ibu nggak lipat, ada yang ngingetin, itu setangnya katanya. Oh langsung ibu langsung benerin karena takut kecelakaan kan. Itu kan berbuat baik tuh ngingetin bu. Ya ibu katakan jazakillah khairan sambil teriak kan. Tapi jangan dikejar-kejar, ya nanti kejar-kejaran. Artinya ya maksudnya doakan dari jauh, malaikat tahu, malaikat akan sampai itu doa ibu kepada dia. Wallahu a'lam. Ya. Kalau seandainya memberi kita seorang muslim, tetap kita doakan, tapi kan hanya sebatas di dunia, Ibu. Ya, kita mendoakan mereka sebatas dunia, bukan akhirat. Ingat ya, karena orang kafir pun mereka akan dibalas oleh Allah, tapi balasan mereka cash di dunia. Adapun di akhirat mereka tidak akan dapat. Jadi kalau orang kafir ini sedekah kepada kita, membantu kita, mereka akan dapat balasan dari Allah di dunia. Ya, kita doakan kebaikan, umpamanya dia memberikan sesuatu kepada kita, memberikan modal lah umpamanya kan, sehingga dengan modal yang diberikan orang kafir kepada kita, kita bisa usaha. Ya kita katakan, ya semoga rizkimu lancar, nggak apa-apa kan. Semoga ya kalau ibu berani, semoga kau dapat hidayah, nanti nggak dikasih pinjaman pula. Ya doa-doa umum saja ya, semoga usahamu bagus, mudah-mudahan dimudahkan ya semuanya, dan begitu seterusnya. Pakai bahasa-bahasa yang sifatnya duniawi, karena kalau akhirat kan nggak sampai mereka.
Sehebat apapun mereka bersedekah itu enggak sampai surga. Wallahu a'lam. Taib, kalau enggak ada kita tutup. Subhanallah.